Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Pancasila yang mengambil tema tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Intan Aprilia Siregar. Nama saya Suhaila Usnia. Nama saya Mutiara Irfan. Saya Hairul Irfan. Jadi kami beberapa hari telah mengambil beberapa wawancara dan berikut beberapa wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bersama narasumber kami. Kenal kakak? Nama saya Marlinda. Kak dari kampus mana kak? Saya dari Universitas Negeri Medan. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Intan Aprilia. Nama saya Suhaila Usnia. Baiklah kak. Kami akan bertanya-tanya ya dari sekitar 5 pertanyaan aja kak. Ya. Di dalam kampus kakak, apakah kakak memiliki teman-teman yang terdiri dari suku, agama, dan ras yang berbeda? Ya. Yang saya dapati selama perkuliahan di Unimed, banyak kawan yang saya dapat, termasuk dari suku ya. Itu kan banyak otomatis dari suku Batak, suku Jawa, suku Minang. Apalagi yang paling jauh nih dari orang timur, Papua. Saya juga punya kawan orang Papua gitu. Dan kedua kak, bagaimana pendapat kakak mengenai perbedaan agama, suku, ras, serta adat istiadat yang ada di lingkungan kakak? Kampus pun boleh kak, di kampung juga boleh. Kalau misalnya dari kampung, ya saya pun kurang tahu ya, karena pun jarang pulang kampung juga. Kalau dari segi kampus gitu kan, kalau misalnya masalah perbedaan itu kayaknya ya namanya juga kita kan Bhinneka Tunggal Ika nih ya kan, berbeda tapi tetap satu. Kayaknya ya nggak ada masalah sih. Terus kita saling toleransi aja, saling menghargai apapun agama mereka, selagi mereka juga menghargai kita gitu. Misalnya kayak kemarin lagi Lebaran itu kan, udah kalau memang mereka bilangnya ngucapin minal aidin wal faizin, oh iya makasih ya gitu. Terus juga kalau misalnya pun mereka lagi ada ini, kita mau menyambut hangat dengan baik gitu kan, ya nggak ada masalah gitu, masalah perbedaan. Kayaknya menambah wawasan juga sih ya kan. Contohnya gini, yang kita dari beragama muslim, kita tahu mereka nih misalnya non muslim, kita tahu oh kayak gini agama mereka kayak gini, jadi kita jadi banyak tahu gitu tentang agama mereka, jadi itu tadi kita bisa saling menghargai ya kak. Apa yang akan kakak lakukan jika melihat adanya kegiatan atau tindakan yang berbau diskriminasi terhadap suatu kelompok maupun individu? Yang harus dilakukan ya? Iya. Kayaknya kalau kita jumpai kayak gitu ya, tapi kalau saya pribadi kan jarang tuh jumpa kayak gitu. Cuman kalau misalnya ditanya kayak gitu kan, ya pasti datangnya orangnya ya, datangnya kayak kita tuh tegur baik-baik gitu kan. Kayak gini nih diskriminasi dan istilahnya nggak wajar gitu dengan budaya kita ya kan gitu. Apalagi kan kita kan banyak sukunya gitu kan, nggak etis aja kalau kita mesti mendiskriminasikan gitu. Lagi kayak saya punya kawan
kita bilang berkulit hitam ya, kita nggak bisa menjudge mereka gitu kan. Kamu dari kamu sana gitu, sana aja pulang ke kampungmu gitu, kita nggak bisa kayak gitu kan. Jadi itulah makanya kita harus saling toleransi. Menurut kakak, apakah di Indonesia ini masih sering terjadi diskriminasi terhadap kelompok atau individu? Kayaknya banyak sih Kak, banyak kali. Karena contohnya ya kan ada suku tertentu. Saya pas pula lagi kedapatan gitu. Jadi si suku ini mendiskriminasi dia kayak eksklusifis itu lah kan. Bilangnya si suku ini kayak gini. Istilahnya dari mulai dia menjelekkan si suku ini. Itu tadi udah kelihatan nampak kali gitu kan. Terus dari segi apa lagi ya? Kayaknya kita aja lah, takutnya mulai berkembang ya kan. Ya baik. Kasih ya kak. Iya Kak. Kasih Kak. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ridwan. Di sini saya akan mewawancarai orang-orang yang ada di sekitaran sini. Selamat menyaksikan. Permisi Kak, boleh kasih dari Kakak? Boleh nggak Kak? Kalau boleh tahu, nama Kak siapa nih? Nama saya Tika Saharani. Kak, saya mau bertanya nih tentang apa sih yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Bagi saya tuh Kak, kemanusiaan yang adil beradab itu kita tidak boleh tuh Kak membedakan antara satu sama lain. Kan setiap orang dari berbagai kalangan manusia harus menerapkan rasa toleransi tuh Kak. Jadi dari kita usia muda kita harus tahu cara menghormati dan menghargai orang lain, karena kan kita diajari sama orang tua kita yang lebih dewasa dari kita gitu kan. Gitu ya Kak. Jadi kita sebagai yang lebih muda harus menghargai dan menghormati. Nah iya Kak, soalnya kan negara kita negara toleransi Kak. Pertanyaan kedua ya Kak, apakah akibatnya jika kita tidak menerapkan nilai-nilai kemanusiaan? Kalau misalnya kita tidak bisa menerapkan nilai-nilai kemanusiaan Kak, itu kita bakal terjadi konflik sosial yang dimana pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan akan menjadi pertentangan. Bisa jadi dia Kak terjadi secara kelompok atau individu kan yang memiliki kepentingan atau nilai yang berbeda. Pertanyaan terakhir ya Kak, apakah manfaat yang kita dapatkan jika menerapkan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari Kak? Nah, kita tuh Kak, manfaatnya tuh kita bisa menjaga keadilan nih Kak. Ya, keadilan, kita bisa mencegah terjadinya tindak kekerasan sesama manusia kan. Kita juga bisa membuat kesetaraan derajat sesama manusia. Apalagi kita harus menjaga norma-norma dan kebudayaan kita Kak. Gitu ya Kak. Terima kasih ya Kak atas wawancaranya. Sama Kak. Bang, isi Bang. Ya Bang. Kami ada tugas Bang dari kampus Bang, mau nanya tentang konsep Pancasila yang kedua. Jadi menurut Abang lah, Abang kan udah kuliah nih di sini selama 4 semester ya. Jadi Bang, kami mau nanya Bang, menurut Abang UKT yang sesuai dengan Abang bayarkan sama fasilitas yang ada di kampus menurut Abang udah sesuai belum? Sudah selesai Bang. Sudah sesuai Bang ya? Ya. Dalam hal lingkup apa tuh Bang? Misalnya di kelas, Kalau di kelas itu ada AC, kipas angin, proyektor, meja, kursi itu. jadi menurut Abang gini lah, kalau misalnya ada mahasiswa yang menurut dari pandangan keluarganya itu orang yang mampu, terus UKT-nya itu sedikit Bang, jadi ada orang yang orang tuanya tidak mampu tapi UKT-nya besar, menurut Abang itu adil nggak? Itu nggak adil Bang, karena kalau yang UKT-nya yang misalnya orang kaya UKT-nya rendah itu seharusnya setimpal sama yang pendapatan hasil orang tuanya, sedangkan yang penghasilan orang tuanya sedikit itu kasih gitu Bang, bayar UKT-nya tinggi gitu. Oh gitu Bang ya? Jadi kalau misalnya gini lah Bang, kita menyangkut tragedi yang belakangan ini terjadi tuh Bang, jadi kan ada suatu oknum yang menggunakan kekuasaannya Bang, dia menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi kejadian hukum yang ada di Indonesia ini Bang. Itu menurut Abang ada sikap beradabnya nggak Bang? Kalau menurut saya tidak ada beradab gitu Bang, kayak dia penyalahgunaan jadinya. Penyalahgunaan kekuasaan Bang ya? Kekuasaannya. Jadi menurut Abang terdakwa itulah Bang, hukumannya itu sudah menurut Abang udah kayak cocok nggak Bang buat dia gitu? Dia kan katanya mau dijatuhi hukuman seumur hidup, masih perbincangan lagi. Jadi hukuman itu buat dia itu selalu panjang gitu Bang. Sedangkan
kita yang orang rakyat biasa kemudian langsung dijatuhkan divonis gitu bang? Oh, itu kalau hukumannya, soal hukumannya setimpal sih bang. Setimpal ya, Bang? Setimpal karena apa yang dia buat, dia yang berbuat dia bertanggung jawab gitu juga bang. Oh, oke bang. Jadi menurut abang setimpal dan mungkin terima kasih banyak bang ya. Ya bang. Terima kasih banyak bang ya. Ya, bang. Thank you bang. Oke bang. Thank you bang. Menurut pendapat kakak, jika kakak melihat suatu kelompok yang melakukan kegiatan yang berbau diskriminasi di Polmed, itu gimana kak pendapat kakak? Kalau menurut mengatasinya? saya cara mengatasinya kalau saya melihat ada yang melakukan tindakan diskriminasi, saya menolong jika dia lagi membutuhkan pertolongan. Tapi kalau tidak, mungkin saya lebih baik memilih untuk menghindari. Lanjut ya kak, saya kedua. Gimana menurut kakak? Apakah UKT yang diberikan di Polmed itu udah sesuai dengan fasilitas yang diberikan mereka? Kalau menurut saya, fasilitas yang saya terima dari Polmed sangat sudah puas. Ya. Kak, boleh. Teman-teman kakak di kampus, apakah terdiri dari suku dan agama yang berbeda kak? Iya, berbeda. Apakah pertemanannya itu akrab atau tidak kak? Walaupun kayak beda-beda gitu, nggak menutup kemungkinan untuk akrab ya. Kayak kebetulan kelas kami kayak yang akrab aja, ayo gitu semua. Nggak ada yang beda-bedain. Kita lanjutin kak. Terus kak, bagaimana pendapat kakak tentang kayak ada tindakan diskriminasi nih di Polmed? Terus bagaimana pendapat kakak? Apakah kakak ingin membantu atau kakak diam saja? Kayak terlihat kakak bodoh amat gitu. Kalau misalnya ada tindakan diskriminasi kayak kekerasan gitu, mungkin kayak lebih lapor ke dosen ya, karena kayak dosen yang dihormati yang di kampus gitu. Jadi lapor ke dosen nih ya kak? Iya. Udah. Selamat malam kak. Iya malam. Saya ingin menanyakan pertanyaan tentang Pancasila sila kedua, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebelumnya nama kakak siapa ya? Nama saya Bella. Oh Bella. Jadi pertanyaannya, misalnya nih kita kan kuliah, kita membayar dengan biaya yang sama, tapi kita mendapatkan fasilitas yang berbeda. Itu menurut kakak adil atau enggak bagi mahasiswanya? Menurut saya nggak adil ya, karena kan kita udah bayar SPP sesuai dengan atau sama dengan mahasiswa yang lain. Nah kita tuh malah mendapatkan fasilitas yang berbeda dari mahasiswa yang lain. Misalnya ada maling nih yang tertangkap basah lagi mencuri. Menurut kakak adil nggak sih misalnya dia langsung diadili di tempat oleh masyarakat sekitar gitu? Menurut saya nggak adil, karena harusnya maling yang udah tertangkap masyarakat itu kita serahkan kepada pihak yang berwajib agar mereka yang mengurusnya. Kalau untuk dihukum secara massa, itu kan cuma emosi sesaat masyarakatnya. Iya sih, saya setuju sih kak. Tapi misalnya nih pelakunya membawa sajam nih, senjata tajam, dan dengan sengaja atau tanpa sengaja melukai korban. Menurut kakak korbannya bakal terima nggak sih misalnya pelakunya ini langsung diserahkan ke pihak berwajib tanpa merasakan hal yang sama seperti dia gitu? Mungkin bagi korbannya itu merasa tidak adil ya, tapi menurut saya itu adil karena kan si pelakunya sudah diserahkan kepada pihak yang berwajib dan kita kan ada undang-undang yang berlaku di negeri ini. Dan kalau misalnya pelakunya melukai korban, dia pasti sudah mendapatkan hukuman yang berlapis dari tindakan yang sudah dilakukannya. Yes kak, saya juga setuju sih. Makasih ya kak untuk Sama-sama. Pakai lagi Polmed. Tiga. Ayo, ya kan? Ya. Assalamualaikum.